Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita, memudahkan langkah kita menuju salah satu rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan di antara kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu, yang mana banyak kaum muslimin menganggap bahwasanya perkara menuntut ilmu perkara yang kurang penting. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang memiliki ilmu syar'i dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya, Allah akan menundukkan dunia. Dunia menjadi berlutut di hadapannya. Bagaimana dunia tidak berlutut? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan satu kali ibadah salat yang dilakukan dengan ilmunya, dengan benar. Karena tanpa ilmu orang melakukan sholat pun jadi tidak benar. Dan Allah menjanjikan satu kali sholat, Allah menjanjikan dunia dan isinya. Sehingga orang-orang yang menjadikan hatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dunia tidak ada harganya baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada para sahabat seekor bangkai, dan para sahabat tidak ada yang mau, seandainya diberikan pun tidak mau, apalagi suruh beli dengan harga murah, dikasih pun tidak mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan itulah dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di malam yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karunia Allah, petunjuk dari Allah, niscaya kita pun masih tersibukkan dengan urusan dunia. Dan kita melihat saudara-saudara kita, mereka melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Di antara mereka ada yang masih mencari bagian dari dunia, mencari kesenangan dunia,
yang padahal tidak akan dibawa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Dan kita melihat ya, samping kanan rumah kita sekarang lagi banyak sibuk. Dan kita mengingatkan, sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang panjang lebih panjang dari kehidupan dunia, bahkan berlipat-lipat kali panjangnya. Kalau kita hidup di dunia mungkin 60-70 tahun, kehidupan setelah dunia lebih dari ribuan tahun, dan itu belum selesai. Kita belum sampai kepada akhir kehidupan, karena akhir kehidupan ketika seseorang sampai ke surga atau di neraka, naudzubillah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekal selama-lamanya. Dia akan bahagia di surga atau akan celaka selama-lamanya di akhirat. Sehingga dari mimbar yang mulia ini saya mengingatkan, terutama bagi yang berbicara, kepada keluarga sendiri, kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Ternyata setelah kita menyadari pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasakan sangat berharga, tidak ada nilainya di hadapan orang-orang yang beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan satu pembahasan yang para ulama memasukkan hal tersebut termasuk perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita, keimanan kita, sehingga kita harus menjaga tauhid kita agar tidak melemah, agar tidak berkurang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama memasukkannya termasuk asyirkul asghar, termasuk syirik kecil, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yakni bagi siapapun yang meninggal dunia belum bertaubat dari perbuatannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, di antara hal yang termasuk syirik kecil yang beliau contohkan adalah iradatul insani bi ibadatihi ad-dunya. Seseorang yang menginginkan dengan ibadah yang ia lakukan, menginginkan bagian dari dunia, menginginkan manfaat duniawi dengan ibadah yang ia lakukan. Semoga kita bisa memahami apa yang akan disampaikan, sehingga amalan-amalan kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah akan membalasnya dengan sempurna. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, al-muradu bihadan naw, yang dimaksud dengan iradatul insan bi ibadati dunia, seorang yang dengan ibadahnya menginginkan dunia adalah ayyamalal insanul ibadatal mahdah, seseorang yang melakukan ibadah mahdah. Jadi pertemuan yang telah lalu ketika kita membahas tentang ibadah, ada ibadah mahdah, ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang memang atau perbuatan yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan, memang untuk beribadah. Tidaklah Allah perintahkan hal tersebut tidak lain kecuali ibadah. Karena ada ibadah yang asalnya bukan ibadah, asalnya adalah urusan dunia, olahraga, makan, minum, bekerja, ya, urusan dunia. Tapi kalau kita niatkan dengan olahraga tersebut badan menjadi kuat, ya, kemudian sholatnya biar menjadi kuat, bisa datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, maka kalau kita niatkan olahraga tersebut untuk menguatkan ibadah, maka akan bernilai ibadah. Itu ibadah ghairu mahdah. Adapun ibadah mahdah yang memang Allah perintahkan hal tersebut dilakukan untuk ibadah seperti sholat. Tidaklah Allah memerintahkan sholat untuk kesehatan, tidak ada. Puasa untuk kesehatan, tidak ada. Walaupun faedahnya bisa untuk kesehatan, tapi tidak diperintahkan kamu sholat, kamu puasa untuk kesehatan, tidak. Tapi diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang melakukan ibadah mahdah liyahsula ala maslahatin dunyawiyatin mubasyaratin, agar ia mendapatkan kemaslahatan duniawi secara langsung. Seseorang yang mengamalkan ibadah mahdah tujuannya apa? Yang harusnya tujuannya ikhlas untuk mencari wajah Allah, untuk melihat wajah Allah, tapi dia palingkan untuk mendapatkan manfaat dari dunia. Ingin dapat jabatan, ingin mendapatkan harta, ya, ingin mendapatkan wanita, ingin mendapatkan yang lainnya dari manfaat dunia. Wa iradatul insan, dan keinginan manusia bi amalihi ad-dunya, menginginkan dengan amalannya tersebut menginginkan dunia, yanqasimu min haitsul asli ila aqsamin katsiratin. Beliau rahimahullahu taala Syekh Jibrin membagi, ya, secara asalnya menjadi beberapa macam atau menjadi berbagai macam yang banyak, ya. Karena banyak orang yang melakukan amalannya tujuannya untuk dunia juga macam-macam. Akan tapi beliau tidak akan menyebutkan semuanya, hanya menyebutkan yang paling penting di antaranya.
Dan di sini beliau hanya membagi menjadi dua, ya. Tidak sebagaimana yang dirinci oleh Syaikh Utsaimin dalam kitab Tauhidnya, ya, Syarah Kitab Tauhid. Beliau membagi menjadi beberapa macam. Jadi tiga pun ada penjelasannya lagi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi dalam kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid juga membagi menjadi tiga bagian. Orang yang melakukan ibadah tujuannya untuk dunia. Akan tapi penulis di sini membagi menjadi dua. Karena tadi sudah disebutkan, saya mengatakan orang yang menginginkan amalannya, menginginkan dunia dengan amalannya terbagi menjadi banyak. Tapi beliau menyebutkan hanya dua. Yang pertama, alla yurida bil ibadati illa dunya wahdaha. Seseorang yang dengan melakukan ibadahnya dia tidak menginginkan, tidak ada tujuannya kecuali untuk dunia semata. Jadi murni dia melakukan sholat memang untuk kemaslahatan duniawi. Dia melakukan sedekah, haji dan yang lain sebagainya, tidak ada tujuan lain, tidak mengharap pahala Allah, tapi murni untuk mendapatkan dunia. Bagi-bagi sembako ya, karena mau nyalon misalnya, jangan keras-keras nih ya. Misalnya supaya jelas itu ya. Beliau mencontohkan kaman yahuju liyahudal mala. Orang yang berhaji tujuannya murni ingin mendapatkan harta, ya, supaya atau mendapatkan kehormatan, mendapatkan pangkat. Yang tadinya kesehariannya dipanggil Pak Guru, naik derajat Pak Haji. Nah itu ya, Pak Haji Guru, nah tambahan. Ya, ada tambahan titelnya. Jadi tidak ada tujuan yang lain. Atau supaya dipercaya oleh orang lain. Ya, kalau jualan, kalau Pak Haji kan dipercaya. Nah ini ya, yang punya siapa? Pak Haji. Oh percaya kalau Pak Haji. Nah, jadi tidak ada tujuan untuk menjadi haji mabrur, tidak ingin mendapatkan balasan surga, tapi lebih memilih dunia. Karena dunia itu kelihatan. Beda dengan janji Allah nanti akan dapat surga, kan nanti, ini ya, nanti haji lagi, misalnya. Dan kita sekalian setiap hari pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keilmuan kita, sesuai dengan tingkat keilmuan kita. Oleh karena itu, bagi jamaah yang menuntut ilmu, siap-siap diuji. Oh berarti tidak usah menuntut ilmu, biar tidak diuji. Ya sama, karena ujian sesuai dengan ilmunya. Orang yang tidak berilmu diuji sedikit sudah goncang, tapi orang yang berilmu diuji dengan ujian besar tetap sabar. Ini bedanya. Wa kaman yabsu min ajlil ghanimah wahdah, atau seperti orang yang berperang, berjihad tujuannya agar dapat ghanimah, rampasan perang, biar dapat wanita cantik misalnya, budak. Kalau perangnya dengan orang Afrika tidak mau. Sana miskin, wanitanya hitam. Coba kalau sama orang mana ya? Au kaman yatlubul ilma syar'iyyah min ajli syahadah. Seorang yang menuntut ilmu syar'i
tujuannya hanya ingin dapat ijazah. Karena jemaah sekarang kita tahu ya, orang dengan ijazah ilmu syar'i, ijazah pondok, tidak usah melamar pekerjaan. Orang kalau kuliah 4 tahun, ya lulus SMA masih 4 tahun lagi, dia harus melamar ke sini, ke sana, kemari. Tapi ana merasakan baru lulus SMA itu sudah silahkan masuk ke sini, ngajar nahwu, ngajar soroh, ngajar bahasa Arab, ngajar tahfidz, sudah bisa. Nah, makanya ini suatu ujian khusus bagi penuntut ilmu karena dimudahkannya dalam hal dunia. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kalau dia memang ikhlas dalam menuntut ilmu, dunia itu akan ditundukkan. Dunia akan mencari dia. Ini saya kasih sekian kamu ke sini. Kamu kasih sekian. Ini fasilitasnya. Tinggal pilih. Apabila orang tersebut ikhlas dalam menuntut ilmu, syaratnya. Ya, orang yang menuntut ilmu syar'i tujuannya untuk mencari ijazah. Wal wadhifah, atau cari pekerjaan. Wala yuridu bidzalika kullihi wajhallahil battah. Dia tidak menginginkan hal itu semua wajah Allah, tidak menginginkan wajah Allah. Tidak menginginkan surga. Tidak menginginkan selamat dari api neraka. Falam yahtur bibalihi ihtisabal ajri indallahi ta'ala, dan tidak terbetik ya di dalam pikirannya untuk mengharap pahala, balasan di sisi Allah. Jadi memang semata-mata pikirannya dunia terus. Dan kata Syekh di sini hukumnya fahadal qismu muharramun. Hukumnya adalah haram. Wa kabiratun min kabairi dzunub, dan termasuk dosa besar di antara dosa besar. Wa huwa minasyirkil asghar, dan termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Sebagaimana ini juga menjadi bagian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz dalam kitab Al-Jadid. Yang kitab tersebut, kitab tauhid tersebut kita ajarkan ya di pondok kita khusus SMA. Insya Allah nanti setelah kitab ini kemungkinan naik ke kitab tersebut. Wa yabtilul amal alladhi yusahibuhu, dan orang yang melakukan ibadah dengan ibadah tujuannya dunia, amalannya menjadi batal, membatalkan amalan, menjadikan amalan tersebut tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, pahala keutamaan hanya dia mendapatkan jika Allah menghendaki dengan tujuannya, pekerjaannya yang dia lakukan, mungkin dia akan mendapatkan tujuannya karena dia menginginkan dengan yang dia lakukan mendapatkan dunia. Kalau Allah menghendaki, dia mendapatkan. Di antara dalil yang beliau sebutkan juga, dalil ini juga ada di kitab Tauhid. Ya, dalilnya sama, tapi para ulama berbeda dalam beristinbat. Nanti akan kita lihat. Walaupun berbeda, tapi kita bisa
melihat. Bagaimana para ulama berdalil dengan mengambil faedah dari suatu dalil. Wa minal adillati ala tahrimi hadal ismi, di antara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya jenis ini, yakni jenis orang yang melakukan ibadah semata-mata untuk mendapatkan manfaat dunia dan amalannya tidak akan Allah balas di akhirat. Qauluhu ta'ala, ya, ini firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridud dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan semua jenis bentuk-bentuk kesenangan dunia, baik wanitanya, emasnya, pangkatnya, makanannya, semua dari kesenangan dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan menyempurnakan untuknya, ya, akan Allah sempurnakan amalannya. Maka jangan heran ketika kalian melihat orang-orang kafir kok kaya. Suatu saat para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW dalam kehidupan yang kekurangan menangis. Karena apa? Karena melihat para raja hidup dengan kemewahan, sementara engkau seorang Rasul, utusan Allah, hidup dengan kesederhanaan. Tidak ada spring bednya, tidak ada AC-nya, boro-boro AC, kipas saja harus kipas tipit-tipit itu ya. Tidak ada kayak kita ini, Masya Allah. Tidak ada. Maka Rasulullah SAW menjawab, ada apa denganmu? Mereka itu adalah amalan yang Allah segerakan untuk mereka, tapi tidak memiliki bagian di akhirat. Mereka tidak memiliki bagian di akhirat sedikit pun. Sebagaimana dalam ayat ini, ya, Allah akan sempurnakan bagi mereka yang apa? Tujuannya memang menginginkan kehidupan dunia, tidak ingin akhirat, tidak mau ibadah, atau ibadah tidak mau pahala dari Allah. Ketika melakukan ibadah tidak lain, ya, karena malu, karena gengsi, ya, atau ingin mendapatkan pujian orang. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan api neraka. Ini yang menunjukkan secara tegas haramnya orang yang melakukan amalan ibadah semata-mata hanya mengharapkan dunia semata. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan Allah menghapus apa yang mereka lakukan, menghapus pahalanya. Dan amalan yang mereka lakukan menjadi batil. Dalil yang kedua, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati.
Sesungguhnya amal-amal atau semua amal pasti dengan niat. Jadi tidak ada satupun amal perbuatan kecuali memiliki niat. Kalau orang melakukan sesuatu kok tidak ada niatannya, berarti lagi ngeblank. Ya, lagi ngeblank. Tiba-tiba saya kok di pasar, tidak ada niatan ke pasar. Tiba-tiba saya kok di jalan raya. Nah, misalnya ngeblank, orang kena sihir misalnya, ya. Orang lagi pikirannya lupa, ya. Tapi orang yang sehat, ya, normal, setiap melakukan perbuatan pasti dia diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap orang akan Allah berikan balas sesuai dengan tujuannya mengamalkan amalan tersebut. Kemudian beliau mencontohkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa dicontohkan amalan hijrah, berpindah dari suatu daerah yang penuh dengan kekufuran ke daerah yang penuh dengan keimanan, tauhid, dari daerah yang tidak bisa mengamalkan sunnah, ya, ke daerah yang banyak ahlu sunnahnya. Ini hijrah. Hijrahnya karena Allah, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalasnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha am imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apabila hijrahnya berpindahnya dia karena ingin mendapatkan dunia, ingin berdagang, ya, ingin dapat jabatan di sana atau daftar di sana biar diterima, atau karena ingin mendapatkan wanita di sana, maka hijrahnya amalan tersebut akan Allah balas sesuai dengan niatannya jika Allah menghendaki. Itu pun masih apa? Jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki, tidak berdapat apa-apa. Tapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi siapapun, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Orang kafir pun disempurnakan usahanya. Sehingga jangan heran ketika kita melihat orang-orang bermaksiat kok rezekinya lancar. Ini kelompok pertama, orang yang murni dengan ibadah dunia, ibadah yang ia lakukan murni ingin mendapatkan dunia, dan hal tersebut haram dan termasuk syirik kecil. Ya, syirik kecil terancam wajib masuk neraka, ya. Terancam wajib masuk neraka ketika pelakunya meninggal belum bertaubat atau tidak bertaubat atau tidak ada syubhat jelas baginya dan dia masih bisa masuk surga. Dalil yang ketiga akan bahayanya salah niat dalam beribadah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Barang siapa menuntut ilmu. Nah, ini bagi kita sekalian yang sedang menuntut ilmu, yang mendapatkan nasihat atau, ya, wasiat atau diperingatkan jangan sampai salah niat. Jangan sampai datang ke majelis ilmu hanya cek-cek saja.
bukan mendapatkan pahala, malah ancaman. Barang siapa menuntut ilmu mimma yabtaghi bihi wajhallah, yang selayaknya, sepatutnya dengan menuntut ilmu tersebut dia untuk mencari wajah Allah, untuk melihat wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia tidak mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, tidak mempelajari suatu ilmu kecuali agar dia mendapatkan bagian dari dunia. Yang harusnya apa? Sepatutnya dia dengan menuntut ilmu dia gunakan agar bisa melihat wajah Allah, tapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan bagian dari dunia, bukan mendapatkan dunia. Tidak bisa. Seseorang mau kerja apapun sehari semalam, ya, dari lahir misalnya, dari lahir sampai meninggal dunia, itu tidak akan dapat dunia isinya, tidak mungkin. Lah kalau seseorang dapat dunia isinya, tetangganya dapat apa? Nggak mungkin. Makanya apa? Dia mau kerja keras apapun, ya, dia hanya mendapatkan bagian kecil dari dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dunia dan isinya. Nah ini, agar kita semakin bersemangat dalam ibadah, ya, dan berhati-hati dalam niat dalam beribadah. Tidaklah dia menuntut ilmu yang harusnya untuk melihat wajah Allah, tapi dia tujuannya untuk mendapatkan bagian kecil dari dunia, lam yajid arafal jannah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya tidak akan didapatkan. Padahal orang yang belum masuk surga saja, kalau kita melihat, membaca dalil tentang orang yang terakhir masuk surga, belum masuk surga sudah mencium baunya. Bahkan di alam barzah disebutkan angin, ya, hembusan dari surga akan bisa tercium oleh penduduk alam barzah, dan dia akan melihat tempatnya, ya, bagi orang-orang yang calon penduduk surga. Ketika ditanya oleh malaikat, dia bisa menjawab, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian ditanya, dari mana kamu bisa mengetahui Tuhanmu itu Allah, nabimu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamamu Islam, dari mana? Ikut kajian di Masjid Al-Mahmudah. Ya. Dia membaca Al-Quran, mendengarkan, beriman dan mengamalkannya. Ya. Ini diantara ancaman orang yang menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan ijazah pekerjaan semata-mata untuk urusan dunia murni, tanpa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah. Insyaallah kita lanjutkan, ya, pada Isya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih,
kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Ya, bagian yang pertama, seorang yang dengan ibadahnya tujuannya tidak lain hanya mengharapkan dunia, maka dia telah berbuat haram dan termasuk syirkul asghar. Kelompok yang kedua atau bagian yang kedua, ayyurida bil ibadati wajhallah wa dunya ma'an. Seorang yang menginginkan dengan amalan ibadahnya, ya, menginginkan wajah Allah, menginginkan pahala dari Allah, juga menginginkan dunia bersamaan. Jadi niatannya ingin mendapatkan pahala, juga ingin mendapatkan dunia. Kaman yahuju li wajhillahi walitijarah. Seperti orang yang berhaji ingin mendapatkan wajah Allah, melihat wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga, juga tujuannya untuk berdagang. Ya, ke sana sambil ibadah, selesai borong kurma pulang. Ya. Ada tujuan dari rumah, ya. Tujuannya selain berhaji juga ingin tijarah. Wa kaman yuqatilu tagha'a wajhillah, orang yang berperang untuk, ya, mencari wajah Allah, melihat wajah Allah, walid dunia, juga ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan ghanimah. Wa kaman yasumu liwajhillah walil ilaj, orang yang puasa, ya, ingin dijauhkan dari api neraka, ya, disebutkan sehari, ya, puasa fisabilillah, fa'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Sehari dia berpuasa di jalan Allah, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Juga ingin apa? Ingin untuk dihilangkan dari penyakitnya. Ya, kan ada dokter yang menyarankan kalau kamu ingin kuat, ya, penyakitnya juga sembuh atau lebih ringan lagi, berpuasa. Ada yang dianjurkan sholat malam, ya, ada yang dianjurkan banyak beribadah kepada Allah. Wa kaman yatawadda'u lis-shalah walit-tabaruj, orang yang berwudu untuk sholat, ya, untuk ibadah, juga ingin apa? Biar dingin. Wah, ini lagi musim panas, ya. Waduh, panas sekali ini. Wah, ini mau sebelum duhur, ini belum adzan, ingin berwudu untuk sholat, juga sekalian biar dingin, ya. Jadi ada tujuan ibadah, juga ingin mendapatkan dunia. Wa kaman yatlubul ilma liwajhillah walil wadhifah, orang yang menuntut ilmu berharap wajah Allah dan juga agar dimudahkan dalam pekerjaannya, ya, dapat ijazah, bisa bermanfaat ijazah tersebut, ya, untuk dunianya dan yang lain sebagainya. Beliau mengatakan fahadal aqrab annahu mubahun. Beliau berpendapat bahwasanya hukumnya mubah. Tapi kenapa di sini mengatakan fahadal aqrab, lebih dekat, menunjukkan apa? Tersirat ada pendapat lain. Makanya anak cari-cari, ya, di kitab tauhid yang lain ini ternyata benar, ya. Tapi Syekh Utsaimin sependapat dengan beliau, mengatakan boleh.
atau hukumnya mubah, hukum asalnya mubah. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Aziz dalam kitab Al-Jadidnya, Syarah Kitab Tauhid mengatakan haram. Tidak boleh. Kenapa? Dia mensyarikatkan tujuannya dengan Allah dan selain Allah. Nanti kita lihat keterangan mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan menghukumi dengan mubah, alasannya li'annal wa'ida. Sementara Anda baca di Kitabul Jadid tidak ada alasan, cuma membagi itu saja ya. Berbeda dengan beliau dan Syekh Al-Utsaimin dirinci ya, dijelaskan alasannya mengapa bolehnya. Akan tapi tetap nanti akan diperingatkan. Yang kalau terus-menerus dia tujuannya wajah Allah dan dunia, kalau tidak hati-hati bisa haram. Nah, mungkin lama-lama terjadi haramnya seperti itu. Nanti kita jelaskan. Karena ancaman inna mawarada fi haqqi man talaba bil ibadati dunya wahdah. Alasan beliau mengapa hukumnya mubah, karena ancaman ya, ancaman-ancaman yang hadis yang sudah disebutkan. Orang yang menuntut ilmu misalnya tujuannya dunia, dia tidak akan mencium baunya surga. Itu bagi orang yang memang melakukan ibadah tujuannya dunia semata, tidak tercampur, maka itu tidak boleh, memang haram ya. Berbeda dengan ini pendapat yang kedua, campur. Sementara hadis-hadis yang menunjukkan ancaman orang yang melakukan ibadah untuk dunia terancam tidak akan mendapatkan apa-apa, itu adalah orang yang memang murni tujuannya dunia ya. Dalam ayat juga kan disebutkan ya, dia tujuannya dunia semata dan perhiasannya ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali anallaha rattaba ala katsirin minal ibadat manafi'a ad-dunyawiyatin ajilatin. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menyusun ya banyak dari ibadah-ibadah ya, memberikan iming-iming manfaat duniawi. Ya, manfaat duniawi yang akan disegerakan, bukan manfaat akhirat. Kalau manfaat akhirat jelas Allah menjanjikan pahala. Tapi juga ada manfaat dunia yang Allah segerakan di beberapa ayat ataupun dalil dari hadis yang menunjukkan Allah itu kadang mengiming-iming melakukan ibadah dengan manfaat dunia. Ini alasan beliau membolehkan atau menghukumi dengan mubah, karena Allah sendiri ya kadang menyebutkan, menjelaskan orang yang melakukan ibadah tertentu akan mendapatkan dunia, bukan akhirat, bukan pahala, tapi dunia yang disegerakan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia mahraja, jalan keluar. Bukan hanya urusan akhirat, tapi urusan dunia. Kalau kalian sulit mencari pekerjaan, ya, sulit membayar hutang, sulit hidupnya, tidak tentram dalam dunianya, apa? Tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rizki. Nah, sebab dia bertakwa kepada Allah, Allah gandeng dengan apa? Kemudahan dunia. Sehingga di samping saya melakukan ibadah kepada Allah, niatannya untuk melihat wajah Allah, juga apa? Biar dimudahkan urusan dunianya. Ini alasan beliau rahimahullahu taala menghukumi dengan mubah hukum asalnya. Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Juga firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Faqultu, ya, aku mengatakan, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampunan kalian kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita minta ampun kepada Allah, istighfar, innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum mitrara. Dengan sebab sering kita memohon ampunan kepada Allah, Allah akan mengirim hujan. Nah, ini kalau hujan tidak datang-datang, banyaklah istighfar. Mungkin tertahan karena dosa-dosa kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, laukan ahlul qura, seandainya suatu penduduk negeri amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami berikan barokah dari langit, hujan, dari bumi, subur. Maka apa? Dengan apa? Bertakwa kepada Allah, banyak-banyak istighfar di antaranya agar diturunkan hujan. Allah akan mengutus hujan kepada kalian mitrara, dengan sangat lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan banyak kepada kalian harta, anak-anak, dan juga kebun-kebun, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Syaratnya apa? Istighfar. Dengan istighfar Allah akan membuka dunianya. Iming-iming dari Allah sebelum selain juga nanti di akhirat. Sebelum nanti di akhirat, di dunia juga akan dimudahkan. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan seperti ini, kata mu'alif, sangat banyak sekali. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan bolehnya iradati wajhillahi wa hadhil manafi dunyawiyah ma'an bil ibadah. Menunjukkan bolehnya dengan ibadah menginginkan wajah Allah dan juga menginginkan manfaat-manfaat dunia secara bersamaan. Sebagai apa? Sebagai dorongan, targhib. Misalnya kepada anak-anak, ayo sholat, kamu sholat, nanti manfaat-manfaat dunianya disebutkan, ya, di masjid banyak temannya, ya, kamu akan dimudahkan urusannya dan yang sebagainya. Akan tetapi di akhirnya Syekh memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, fahadal qismu la yubtilul amal alladhi yusahibuhu. Orang yang melakukan ibadah tujuannya lillahi ta'ala, juga ingin mendapatkan dunia, maka tidak membatalkan amal yang ia kerjakan. Walakin, nah, beliau nasihatkan, akan tetapi sebagaimana ini juga nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan bolehnya melakukan ibadah, ya, untuk mengharap wajah Allah, juga ingin mendapatkan bagian dari dunia. Akan tetapi walakin ajra hadhil ibadah yunqasu minhu biqadri ma khalata niyatahu lisalihati min iradati dunya. Akan tetapi pahala ibadah ini akan dikurangi, ya, pahala ini akan dikurangi sesuai apa? Campurannya. Makanya campuran dengan dunianya jangan banyak-banyak. Makanya di sini diingatkan, ikhlas benar-benar, jangan urusan, pokoknya niatkan lillahi ta'ala saja. Karena dunia itu akan ngikut. Nah, dunia itu sebagai pengikut saja, yang Allah akan membalasnya. Tapi jangan mengharap dunia, mengharapnya akhirat yang besar sekali, ya. Jadikan dunia ini sebagai pengikut. Ketika kita sudah melaksanakan, Allah akan ngasih menyegerakan urusan dunianya. Tapi jangan berharap, ya, sebagaimana seseorang yang melakukan ibadah, dia ingin dapat pujian, dia tidak akan dapat pahalanya.
Tapi ketika orang ikhlas lillahi ta'ala, Allah bisa saja ngasih orang biar memuji dia, ya, ngasih pahala itu, ya. Tapi jangan mengharap. Begitu juga ketika kita melakukan suatu amalan, jangan sampai apa, tujuan asalnya adalah dunia, tidak boleh. Ini sudah jelas-jelas rusak kalau tujuan asalnya adalah dunia. Jadikan tujuan asalnya adalah akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bonusnya, yakni di dunia sebelum di akhirat. Makanya diperingatkan, ya, jangan sampai kita lebih banyak tujuan dunianya, karena akan mengurangi, ya, mengurangi pahala, bukan menghilangkan, ya, bukan membatalkan, tapi mengurangi pahala sesuai dengan apa, niatannya terhadap urusan dunia dan amal niat yang solehnya. Jadi banyak yang semakin dia banyak menginginkan dunia, ya semakin rusak, ya, semakin rusak. Mungkin ini pembahasan akhir dari ibadah dengan menginginkan amalan dunia. Semoga bisa difahami dan kita semakin memantapkan, ya, niatan kita, khususnya ketika beribadah, ibadah mahdhah, benar-benar tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang menjanjikan, ya, manfaat-manfaat duniawi. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat rumit sekali sangat rumit sekali bagi saya, atau bagi yang lain. Sementara kita ibadah, tapi jangan berharapkan dunia. Padahal kadang-kadang saya berdoa, itu banyak dunianya Pak Ustaz. Sementara saya hanya menuju satu, tidak kepada Allah, kepada Allah. Tapi di dunia ini banyak sekali Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang keduanya Pak Ustaz, maaf saya ini para Ustaz yang sudah job seolah-olah kalau jobnya ringan itu ngomong, ini job saya bulan ini ringan. Ini bagaimana Ustaz? Itu saja dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang doa dunianya lebih banyak, boleh. Karena doa saja sudah ibadah. Tinggal kita mintanya kepada Allah. Kita minta banyak kepada Allah, dunianya lebih banyak, boleh. Cuma jangan lupa akhiratnya. Sebanyak-banyak minta dunia, akhirat lebih diutamakan, jangan lupa. Tapi boleh menunjukkan apa? Allah Tuhan saya. Kalau saya tidak minta sama Allah, siapa lagi? Bahkan kita diperintahkan untuk banyak-banyak meminta kepada Allah, walaupun urusan dunia, boleh. Tapi mintanya kepada Allah, jangan mintanya kepada, ya, selain Allah, ya. Ini Allah alam. Yang kedua, ketika seorang mengatakan job saya apa? Nipis. Maksudnya gimana ini, ya? Sementara kan yang semuanya ngaji ini kan menurut yang Ustaz. Itu yang saya tanyakan harus yang Ustaz. Yang menurut itu jelas kalau masalah dunia ini kan berarti gugur. Tentang akhirnya gugur. Yang ini istilahnya yang ngajar, yang berdakwah itu. Jobnya tipis. Kan berdakwah bukan job ini, ya. Ini mengharapkan lupa, tapi lebih besar sudah. Gitu. Nah ini tantangan Ustadz. Nah, tantangan Ustadz seperti itu, ya. Makanya kalau bisa Ustadz itu kaya raya, masya Allah. Ya. Sebagaimana syekh-syekh ketika diundang, ya. Ketika syekh diundang ke Indonesia, bukan dia dikasih. Mereka itu mengeluarkan uang. Ketika anak masih di ukhuwah, ya, kita itu setiap tahun ukhuwah itu mengadakan daurah syekh. Kemarin belum lama anak diundang di Tawangmangu, ya, dari berbagai macam pondok seluruh Indonesia. Dan diutamakan untuk tahun ini diutamakan dari ukhuwah sendiri. Makanya alhamdulillah anak dapat bagian, ya. 5 hari di Tawangmangu di hotel. Itu tidurnya di hotel, makanannya makanan hotel.
Untuk awal, karena anak dulu pernah jadi panitia, untuk awal itu ya nyari dana tersendiri, tapi di akhirnya apa? Nanti syekhnya ngasih. Butuh berapa? Ya, insya Allah. Bahkan di akhirnya kita juga kadang disangon ini untuk yang pulang, ya, dikasih. Syekhnya yang ngasih, insya Allah. Jadi bukan syekhnya dibayari. Ya, ini tantangan bagi kita, ya, bahwasanya ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar ujian yang sangat besar, ya. Ujian bagi anak pribadi untuk senantiasa meluruskan, ya, niatannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau tidak ada bensin tidak bisa berangkat. Ya ini ujian, karena apa? Iman saya tidak seperti imannya para sahabat. Kalau sahabat kamu diutus hendak punya kendaraan jalan kaki sudah. Dan kita lihat, ya, kiai-kiai desa, ya, kayak Kiai Al-Mahmudah, Masya Allah, itu pasti tidak minta apa-apa. Dulu kiai-kiai yang ngajar di TPA tidak dibayar sama sekali. Sekarang kalau dibayar 100, 200, di belakang kok cuma 200, kok cuma 300. Sejuta pun misalnya dibayar 1 juta, 2 juta, kok 2 juta, pasti. Namanya apa? Tidak qanaah. Makanya ilmu tauhid terutama untuk yakin kepada Allah ini perlu ditingkatkan. Orang yang seperti itu, ya, kalau misalnya ustadznya saja seperti itu mengharap jobnya kok seperti ini, apalagi jamaahnya, ya, ya, dan kita ya senantiasa memohon kepada Allah, mendoakan, ya, jangan selalu pikiran kita itu suudzon terus itu, ya. Pernahkah kita mendoakan dia? Saya doakan ustadznya, ya, semoga kenal sunnah. Mungkin ini yang cukup, ya, yang kita bisa sampaikan, semoga bisa dimahami dan bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.